Puji Tuhan, haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tema kesembuhan bangsa-bangsa, pada kesempatan ini saya akan membagikan satu tema tentang kekuatan daripada kasih karunia Allah di dalam kesembuhan bagi bangsa-bangsa, dan kasih karunia Allah itu bersifat merestorasi. Kalau kita perhatikan, saudara, namanya indeks kesehatan, saudara ya. Indeks kesehatan secara global, ya. Laporan Global Health Security Index. Skor rata-rata kesehatan global itu hanya 38,9 poin dari skor 100 poin. Artinya apa? Bahwa masalah kesehatan manusia itu menjadi masalah dan isu global dan membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk mempertahankan dan memelihara manusia bisa tetap hidup di dunia ini. Dari saat kita lahir sampai kita mati, saudara, membutuhkan biaya yang mahal untuk mempertahankan hidup kita. Nah, saudara, kita adalah bagian daripada bangsa, nation, yang disebut dengan bangsa manusia, ya, keturunan Adam, saudara ya. Kita adalah ras manusia keturunan Adam. Yang kita tahu bahwa ada problem, ya, di dalam diri manusia itu. Problemnya adalah karena racun dosa sudah masuk ke dalam hidup manusia pertama dan kemudian menjalar racun itu, dan semakin ganas menjadi suatu kuasa maut, namanya racun dosa, yang memiliki kuasa membawa maut atau kematian, terpisah dari Allah, dan maut atau kematian secara fisik, dan juga berbagai macam penyakit atau penderitaan yang dialami oleh manusia. Bangsa-bangsa membutuhkan kesembuhan. Bangsa-bangsa membutuhkan keselamatan. Racun dosa adalah penyakit yang merusak manusia dan membawa kematian. Dan itu harus ditawarkan, harus diatasi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan perhatikan teksnya dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Ayat 15 dan ayat 16, yang di sini akan dibandingkan antara Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Adam yang pertama, bapak leluhur kita. Dan Adam yang kedua adalah Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat ini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan ini tidak bisa diingkari. Semua orang, artinya tanpa memandang siapapun dia, apapun latar belakangnya, semua orang telah berbuat dosa. Ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Inilah kuasa karunia Allah. Kuasa daripada pemberian Allah, kebaikan Allah, pemberian Allah itu adalah keselamatan yang datang melalui Adam yang kedua. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran, justifikasi, pengampunan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan
ayat ini dengan lebih seksama, bahwa ada masalah dalam diri manusia yang membuat manusia tidak seorang pun yang bisa luput, yaitu maut, kematian, kebinasaan sedang menghadang setiap manusia di depannya. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa kuasa Allah dalam Yesus Kristus, karunia Allah itu yang diterima dengan iman, menyebabkan pembenaran. Saudara, dalam kitab 1 Petrus pasal 2, kita perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Saudara, Tuhan sudah datang, dan kita yang percaya kepada Dia, kita mengalami pemulihan, mengalami restorasi, mengalami kesembuhan. Kita yang dulunya mati, kita menjadi hidup. Yang dulunya tidak terlindung, sekarang kita terlindungi oleh kebenaran, yaitu kebenaran yang datang dari Kristus sendiri, di mana kebenaran ini menyatakan Dia telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Itulah kebenaran Injil. Dan kita yang telah mati terhadap dosa, sekarang kita hidup untuk kebenaran, dan kita sudah hidup kembali, masuk ke dalam tatanan kehidupan yang baru, yaitu hidup dalam kuasa kebangkitan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan perhatikan bagian yang berikutnya di sini. Kalau kita membaca surat Rasul Paulus yang lain, misalnya di dalam kitab Efesus, saudara, maka di sana kita melihat bahwa program atau rencana pemulihan manusia itu bahkan jauh sebelum manusia diciptakan, bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Artinya apa? Bahwa melalui pewahyuan atau revelation Rasul Paulus sudah melihat rencana Allah untuk memberkati setiap orang pilihannya, yaitu umat Tuhan, supaya mereka menerima segala berkat rohani yang di dalam surga. Artinya apa? Bahwa rencana Allah itu jauh sejak kekekalan. Artinya program Allah yang teratur dan rapi dari kekekalan masa lampau sampai kekekalan masa depan, itu disediakan bagi gerejanya, disediakan bagi umat miliknya, yaitu orang-orang kudus. Orang-orang kudus artinya orang-orang yang dipisahkan untuk menjadi milik Allah. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dalam Efesus pasal 1 ini, di mana karya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus rencananya digenapkan. Bukan hanya dirancangkan, tapi digenapkan dan diaplikasikan dan mengubahkan kehidupan. Tuhan ketika Dia bekerja dengan teratur, dengan teliti. Dia bekerja dengan seksama dan hati-hati. Dan tidak ada yang luput dari sasaran rencana Allah yang agung, yaitu keselamatan dalam 3 masa. Yang pertama, di masa lampau, Allah memilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara yang kasih Tuhan, Allah telah memilih kita. Apa dasar pilihannya? Yaitu kasih-Nya. Saudara, jangan meragukan kasih Allah. Saat ini sadari kasih Allah, bahwa Allah telah memilih saudara. Dan pilihannya tidak pernah salah. Kita adalah gerejanya, kita adalah umatnya, karena pilihan. Chosen people. Kita dipilih oleh Allah. Kita ditentukan oleh Allah. Dan kita terima dengan iman. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa kita. Karena pilihannya. Kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Amazing, luar biasa, ajaib yang dikerjakan oleh Dia. Dia mau menyembuhkan kita. Dia mau memulihkan kita. Dia telah memilih kita. Di antara miliaran orang berdosa, Allah dengan hati-hati oleh kasih-Nya, dengan pertimbangan, dengan kematangan, Dia tidak pernah salah. Kedaulatannya, kekuasaannya, hikmatnya, memilih saudara dan saya, kerjanya, menjadi umat pilihannya. Sejak masa lampau. Dan di masa kini, saudara, kita mengalami penebusan. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, in Christ and Christo, dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula telah ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi poema ilahi, puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita telah ditebus. Sejak kita mendengarkan Injil, mungkin saudara mendengarkan Injil sejak anak-anak, mungkin saudara mendengarkan Injil waktu saudara remaja, mungkin saudara mendengarkan Injil waktu saudara dewasa muda, atau mungkin baru pertama kali saudara mendengarkan Injil hari ini. Percayalah kepada Yesus, bahwa Yesus darah-Nya menebus saudara. Darah yang suci, yang tidak bercacat, tidak bercela. Darah anak Allah yang datang ke dalam dunia menjadi garansi, menjadi jaminan pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya. Itulah kasih karunia Allah yang luar biasa, penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan kekuatan kita yang menyembuhkan kita. Bukan kekuatan kita yang memulihkan kita, yang merestorasi kita. Tetapi kekuatan penebusan di dalam Yesus Kristus. Kita dikembalikan untuk menjadi umat tebusan. Haleluya. Puji Tuhan.
Dan di masa depan saudara, Allah menjanjikan kemuliaan. Allah menjanjikan pemulihan. Allah menjanjikan glory, glorification. Firman kebenaran itu Injil yang telah kita dengar. Dan kemudian kita menjadi percayakan Injil itu. Dan kemudian di dalam Dia kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itu telah menjadi jaminan, atau Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapa memilih, Anak Allah Yesus Kristus menebus, dan Roh Kudus memeteraikan. Mari kita akan melihat seluruh kitab Efesus. Kitab Efesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kitab Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Merupakan peneguhan total akan kesembuhan dari Allah dan karyanya yang luar biasa. Tetapi juga saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Efesus kita melihat manifestasi Allah yang terus menerus. Artinya bahwa Allah menyatakan dirinya saat ini dan sekarang. Menyatakan rahasia dirinya kepada siapa? Yaitu kepada kita, gerejanya. Kita adalah new humanity. Kita adalah manusia baru. Kita adalah holy people. Umat perjanjian baru. Umat yang kudus. Kita adalah the family of God. Kita adalah keluarga Allah. Warga kerajaan Allah. Kita adalah the people of God. Kita adalah gerejanya atau jemaatnya. Dan Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Dan juga di dalam kitab Injil yang tulis oleh Paulus ini, kitab Efesus juga menyatakan bahwa selama kita berada di dalam dunia ini, kita adalah terang. Kita menyatakan kasih Kristus. Kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah sebagai utusan-utusan Kristus. Kita diperlengkapi dengan kekuatan dari sorga, sehingga menjadi duta-duta Kristus, menjadi pelayan-pelayan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi gereja yang diutus. Kita melawan kegelapan dunia ini dengan kuasanya. Dan ada sukacita yang luar biasa ketika kita hidup di dalam ketaatan, karena kepastian akan kemenangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan perhatikan selanjutnya bagaimana Allah Bapa yang tadi sudah saya sampaikan memilih kita dengan pertimbangan yang hati-hati. Allah Bapa yang memilih orang-orang percaya sebelum dunia dijadikan, inilah anugerah Allah. Artinya Allah Bapa yang berinisiatif untuk memberkati, memilih dan menentukan. Dengan kasih yang mencurahkan anugerahnya, Dia mengerjakan keselamatan yang kekal. Dan kita perhatikan Allah Anak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita perhatikan Allah Anak menebus, kematian Kristus telah dibayarkan untuk memuaskan hukum Allah, membebaskan setiap orang yang percaya. Hasilnya adalah pengampunan dosa. Dan yang berikutnya saudara, Allah Roh Kudus adalah meterai bahwa kita adalah miliknya Allah, milik Bapa, milik surga. Tanda kepemilikan. Roh Kudus menjadi cap, menjadi uang muka. Boleh dikatakan arabon, artinya bahwa memang penebusan, pengampunan sudah kita rasakan sekarang, tetapi kemuliaan itu masih yang akan datang. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita selalu melihat masa depan kita di dalam roh, bukan di dalam daging. Masa depan kita oleh Roh Kudus, artinya Dia membawa kita ke dalam pengalaman eskatologis, pengalaman kemuliaan. Itulah fungsi Roh Kudus. Dan kesembuhan yang sebenarnya adalah
ketika Roh Kudus diizinkan bekerja dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam hidup kita, dalam pilihan-pilihan kita, dalam kehendak kita, dalam kelakuan kita, kesembuhan yang holistik, manusia yang seutuhnya, hidup yang seutuhnya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulannya saudara, pertanyaan saya, apakah saudara telah mendengarkan Injil dan telah mendengarkan berulang-ulang, tetapi saudara belum percaya juga? Hari ini adalah saatnya saudara percaya. Tetapi mungkin ada di antara saudara yang telah meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan karena kepahitan, karena kecewa, karena menderita dan menjadi putus asa. Kembalilah kepada Tuhan. Hidup dalam Tuhan, hidup dalam Kristus adalah hidup yang lebih berarti dari hidupmu sekarang ini. Ataukah saudara kurang gairah dalam hidup ini? Saudara, terimalah Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menguatkan saudara. Dan kalau saudara dalam peperangan rohani, saudara mengalami kekalahan demi kekalahan, hari ini kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan saudara adalah pemberita Injil yang membawa kemenangan, bawa terang, bawa kasih Kristus ke dunia di mana saudara hidup saat ini. Saya mau berdoa bagi saudara semua, supaya saudara menerima kekuatan yang berlimpah-limpah, pengenalan yang lebih dalam, dan saudara mengalami kesembuhan, healing, tubuh, jiwa, roh saudara. Saudara tidak akan mati selama-lamanya, saudara akan hidup, dan hidup yang sesungguh-sungguhnya, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.